Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, saya percaya bahwa semua kita yang hadir di tempat ini juga yang hari ini ibadah lewat suara akurat, live. Kami percaya kita semua pasti dalam perlindungan Tuhan. Juga yang menyaksikan ibadah secara YouTube juga pasti mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab kita mempercayai pribadi yang luar biasa, amin. Bapak Ibu siap untuk memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan? Siap? Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita minta supaya Roh Kudus beracara di tengah-tengah kita hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih buat hari yang baru, buat kesehatan yang semakin Tuhan pulihkan dalam hidup kami. Juga berkat-berkat yang tidak pernah kurang atas hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur itu semua karena kemurahan-Mu. Biarlah kiranya Engkau juga mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Sehingga kami layak Tuhan untuk beribadah hari ini, untuk memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan kami mengundang Engkau Roh Kudus, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami mempersilahkan Engkau masuk di dalam setiap hati dan hidup kami. Dan Engkau mengurapi ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya kepada Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam namamu kami berdoa, haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan dengan saya, amin. Berikan aplaus yang luar biasa. Haleluya. Berikan senyum yang paling indah, paling luar biasa kepada kanan kiri. Bapak Ibu, ayo semua senyum dulu. Jangan cembetut kalau kita memuji Tuhan, tetapi biarlah setiap hati kita dipenuhi dengan syukur dan sukacita. Penebus kita hidup, amin. Dia mati tetapi dia hidup dan dia bangkit pada hari yang ketiga.
kita hidup, amin. Penebus kita hidup. Jadi kita mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang tidak mati, tetapi Dia adalah hidup dan Dia memberikan kuasa kepada kita semua. Ku diberi kuasa. Mari semua bangkit berdiri, kita bersama-sama. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya semua sama-sama katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Roh Kudus, kami mau lebih lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi untuk menyembah-Mu. Sebab kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir dan Engkau memberkati setiap kami. Ku menyembah
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
lama shandara lama takara lama inara lama yara lama lama yara lama so yara lama takara lama se ira lama lama yara lama so yara lama si yara lama takara lama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami rindukan hadir-Mu di sini. Kami rindukan hadir-Mu di sini ya Roh Kudus. Mengalirlah di sini. Di sini seperti sungai yang terus mengalir, membasahi hati kami, membasahi jiwa kami, memuaskan kami, ya Roh Kudus. Hiralabatakarabashi-aralabo Hinaralabatakaralavase-aralabo. Jesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Tempat maha tinggi, Bapa kekal
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari semua sama-sama katakan, mengalirlah kuasa-Mu dari tempat tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari semua jemaat Tuhan katakan, mengalir kuasa. Biarlah kita merindukan kuasa itu mengalir dalam hidup kita. Engkau yang sakit pasti mengalami kuasa kesembuhan. Hatimu yang terluka, engkau pasti akan mengalami pemulihan. Harapkan kuasa itu bekerja. Katakan lagi sama-sama, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, amin, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami aman dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami rasakan ketenangan saat dekat dengan-Mu, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh anugerah. Engkau hadir di sini, Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di hati kami untuk memulihkan jiwa kami. Ya Bapakku, kami rindukan kasih-Mu mengalir. Kami butuhkan kuasa-Mu, Bapakku. Mengalirlah di sini. Mari sama-sama kita minta kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap hidup kita. Mengalirlah di sini. Mengalirlah di hati kami ya Bapa. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu menjamah setiap hati.
Kami rindu lawatan-Mu terjadi lagi di sini Bapa. Kami rindu kuasa-Mu terjadi lagi di sini. Kebangkitan bagi umat-Mu. Oh Bapa, Bapa. Inaralabaso, iralapatakarabalawayaralabasi, naralamo. Haleluya, haleluya. Oh, yaralabalabalabalawayaralabasi. Jesus. Oh, rapatakaralabalawalawasi, didididididalabalawalabalawayaralabasi, dalabalawalabalawayara. Hiralapatakaralabayaralabasi, ralapatakaralabayaralapatakaralabayaralabalawalabalawayaralabalawayaralabasi, di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 d
Kami butuh lawatan-Mu bekerja atas setiap kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan amin, hati, menyembuhkan, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang bersama-Mu. Sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Oh, rasakan kasih-Nya yang mengalir. Yes. kuasa Oh, ya Rabbah, sini. Bapa Amin, amin, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau tinggal tenang dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami
untuk tunduk kepada kedaulatan-Mu. Peganglah kami ya Tuhan. Peganglah hidup kami ya Roh Kudus. Cengkeram hati dan pikiran kami, supaya kami hanya fokus kepada satu pribadi, yaitu Yesus Tuhan kami. Oh Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Amin. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, amin, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu.
selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman. Mari kita sama-sama berdoa. Bapakku, terima kasih buat anugerah hari yang Kau karuniakan kepada kami semuanya. Kalau sepanjang malam kami istirahat, kami tidur, kami berbaring, Tuhan peliharakan kami, Tuhan bangunkan kami tepat waktunya pagi ini, dan kami sudah beribadah, sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya Kau mengajar kami Tuhan dan berbicara kepada kami. Nyatakanlah isi hati-Mu Tuhan, dan buatlah seluruh sidang jemaat Tuhan mengerti dan memahami dengan benar dan tepat seperti yang Kau mau, supaya kami mendapatkan rema yang baru, hidup dalam kudus dan takut akan Tuhan, dan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sudah masuk pada minggu yang terakhir nih, bulan April. Ya, tidak terasa waktu itu cepat sekali ya, kayak lari. Nah, Bapak lihat foto-foto kemarin waktu kita acara malam tahun baru, yang dibuatkan materinya supaya tiap-tiap keluarga kita ibadah. Wah, baru kemarin rasanya. Tapi sekarang kita sudah masuk pada, mau masuk ke Mei, besok udah Mei ya. Nah Bapak Ibu, saya berikan kesimpulan selama kita tentang Paskah, dan ini merupakan kesimpulan iman kita. Singkat aja tapi Anda mencatat betul-betul dan jangan miss, jangan dilewatkan ya. Saya berharap semua kita nangkep betul-betul. Kehidupan itu seperti ini Bapak Ibu. Kita pertama kali dilahirkan oleh Tuhan. Nah sini katakan lahir. Apa Bapak Ibu? Lahir. Lahir ini bukan kita yang minta. Sadar enggak? Kita enggak pernah minta dilahirkan dan juga tidak memilih siapa orang tua kita, di mana kita dilahirkan, anak siapa dan sebagainya, tidak bisa kita menentukannya. Ini adalah merupakan kehendak yang ilahi. Lahir itu adalah ilahi. Katakan sama-sama, lahir adalah ilahi. Bapak Ibu nggak bisa milih harinya, tanggalnya, dan sebagainya, warga negara apa, tapi kenyataannya kita hidup itu ada pemberian Tuhan. Amin. Ada dua yang ilahi dan niscaya, yang satu adalah lahir ilahi. Tidak ada orang bisa mengupayakan bisa hidup. Katanya negara Cina membuat upaya-upaya percobaan untuk hidup, percobaan laboratorium, belum terbukti sampai hari ini. Ya, lalu ada satu lagi keniscayaan lagi Bapak Ibu, perhatikan benar-benar dan jangan miss nih Bapak, saya kepingin Anda berubah setelah ini. Kematian. Jadi lahir juga adalah ilahi, mati juga adalah ilahi. Ini umurnya hanya Tuhan yang tentukan, tapi keniscayaan pasti semua yang hidup akan mati. Katakan amin. Halo. Ya, akan mati ya. Di kitab Ayub dikatakan semua orang yang lahir dari perempuan pasti akan mati. Itu di kitab Ayub dikatakan ya. Semua. Jadi Anda Bapak Ibu semua kita sudah dalam antrian. Nih jalannya. Nah, gini nih. Kita udah ngantri nih. Ada yang matinya di sini, ada yang sini, itu tidak tahu. Ini hanya Tuhan yang tahu umur kita. Betul nggak? Kita merencanakan mau pergi ke sini, mau kerja di sini, mau ke luar negeri segala macam, nggak tahu. Besoknya mati. Ini Tuhan yang tentukan. Jadi lahir ini juga ilahi, hanya Tuhan yang tahu, yang punya desain, punya rencana. Kenapa saya hidup? Bahkan ada hidup itu yang merasa orang tidak adil. Kenapa? Hidup dengan katakanlah satu jantungnya, tapi hidup. Ada yang hidup juga
matanya nggak pernah berfungsi dari lahir. Tahu Bapak Ibu? Buta dari sejak lahir, tangannya nggak komplit, tapi dia hidup. Berarti itu semuanya dianugerahkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, dia nggak ada di dunia sekarang ini. Bapak Ibu nggak bisa ibadah kayak gini kalau Tuhan tidak izinkan. Itu sebabnya kita harus bersyukur pada Tuhan. Kalau kita hidup, kita ada sebagaimana kita ada adalah pemberian Tuhan. Amin, pemberian Tuhan. Jadi lahir itu adalah ilahi, mati juga ilahi. Dari dua ini yang ilahi yang pasti ya, keniscayaan. Tidak ada yang kita bisa perbuat apa-apa. Mengupayakan kelahiran juga tidak bisa. Ya, mencegah kematian juga aku nggak bisa. Gak bisa berbuat apa-apa, itu sebabnya kita perlu beriman. Kalau ada orang bisa tahu caranya gimana mati bisa bangun lagi, Anda saya ikuti. Tapi kita nggak ada orang yang bisa berbuat demikian kecuali Yesus. Yang mati dia bisa bangun lagi, katakan amin. Nah dia kita ikuti. Dia bisa buat dirinya hidup kembali. Dan saya pasti ikut dia akan hidup kembali. Itu alasannya kenapa saya ikut Yesus. Paham Bapak Ibu? Jika ada hari ini orang yang mati, dia tahu caranya bagaimana hidup kembali, saya ikuti dia. Tapi tidak pernah ada. Dunia ini isinya udah miliaran manusia, kecuali Yesus yang bisa bangkit lagi, bangun lagi. Sendiri loh Bapak Ibu. Tidak dibantu siapa-siapa, dia sendiri. Berarti saya ikut dia karena dia tuh Tuhan. Dan besok saya bisa bangun kayak dia lagi. Kalau saya ikut dia, saya beriman pada dia. Kenapa Bapak Ibu percaya harus ikut Tuhan, Yesus? Karena pasti Anda akan dibangkitkan lagi kayak Yesus. Itu Paskah. Oh kenapa saya ikut dia? Karena hanya satunya manusia dunia yang pernah hidup dan mati, yang bangun lagi, ya Yesus. Gak ada lagi yang lainnya. Dan kalau saya ikut dia, saya akan jadi seperti dia juga. Pada waktunya saya akan dibangkitkan kembali seperti Yesus. Katakan amin ya. Jadi lahir ini adalah ilahi, mati juga adalah ilahi. Semuanya. Tapi manusia kadang-kadang lupa, kita nggak gubris ini, nggak ini juga. Lebih sibuk soal cari rezekinya, cari uangnya. Lupa ini pemberian Tuhan. Nah yang penting ada 4 hal yang Bapak bagikan di sini. Khotbah itu bisa panjang, bisa nggak panjang, tapi Bapak 1 kali khotbah pagi sore sama. Mudah-mudahan selesai. Tuhan ingin selama kita hidup di bumi ini dari sini sampai nanti kita mati lagi, ada 4 hal yang kita kerjakan. Ada 4 hal. Yang ini kita nggak boleh miss. Yang pertama, sampai ajal menjemput kita, nomor 1 Tuhan mau kita mengenal pencipta kita. Nomor 1 ya, Tuhan mau kita mengenal Tuhan. Bisa kebaca ya Bapak Ibu ya. Spidol yang besar udah hilang atau di mana? Mengenal Tuhan. Itu yang Tuhan mau, nomor 1. Ntar ada 3 lagi. Jadi sebetulnya lebih daripada soal berkarir, soal kita hebat di dunia ini, kaya dan sebagainya, itu ini nomor 1. Katakan amin. Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita juga nggak akan bisa masuk sampai surga. Amin. Amin. Karena kayak Bapak tadi bisa bilang, kalau ada orang yang hidup hari ini mati dan dia bisa tahu bagaimana caranya bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi, saya ikut dia. Itu kan dari proses mengenal Tuhan. Jadi kalau kita nggak kenal Tuhan, gimana kita bisa sampai ke surga? Kenal aja enggak. Jadi nomor 1 Tuhan mau kita mengenal dia. Siapa pencipta kita yang buat kita lahir, yang juga yang menentukan kita mati nantinya ini. Pribadi ini. Dikenal dengan 2 cara. Kenal Tuhan itu dengan 2 cara. Yang pertama dikenal dengan cara intelektual. Atau pengetahuan lah Bapak Ibu. Intelektual. Yang kedua dikenal dengan cara aktual. Dengan cara pengetahuan dari kita belajar. Dari kita SD, bahkan juga dari kita mungkin masih sekolah minggu ya.
kita udah diajar secara pengetahuan tentang Tuhan. Ada amin? Tentang Tuhan udah diajarkan. Jadi kita kenal Tuhan dengan dua cara, secara perhatikan sini Bapak Ibu ya, intelektual dan aktual. Intelektual itu dari dengan cara pengetahuan kita peroleh. Dengarkan khotbah-khotbah gini itu pengetahuan. Khotbah siapapun, khotbah di YouTube, itu pengetahuan semuanya. Yang satu lagi dengan cara aktual. Apa aktual Bapak Ibu? Aktual, kalau ada berita gini misalnya Kompas TV atau katakanlah TV One, berita aktual harus balik sekarang. Aktual artinya yang terkini saat ini. Jadi gini Bapak Ibu, Pak Nono bisa jadi kenal Tuhan dari secara intelektualnya, tapi aktualnya hari ini dia nggak dengar apa-apa tentang Tuhan dan tidak tahu apa-apa tentang Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan secara aktual, kita juga tahu isi hatinya hari ini. Tuhan pesan apa sih? Tadi sepanjang saya persiapan, mandi, pakaian, dia bicara banyak ke saya. Aktual, aku hidup dalam hubungan aktual dengan Tuhan. Katakan amin. Hubungan aktual dengan Tuhan. Nah, banyak orang cuman hubungannya pasif, ya, yang dia terima masa kecil, masa sekolah minggu dulu diterima, ditampung tentang Tuhan tuh siapa, juru selamat tuh siapa. Faktanya dia nggak punya hubungan apa-apa dengan Tuhan, nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Bapak Ibu terus terang isi hati saya kepingin jemaat yang dia seberapa banyak ini, anak kenal secara aktual dengan Tuhan. Itu baru good. Saya mau kasih tahu, adalah sebuah ilusi kalau orang berkata, wah gereja itu bagus sekali, metodologi ngajarnya bagus sekali, sambutannya segala macam, itu ilusi. Kalau Anda jemaatnya, katakanlah jemaatnya Benihin, terus menganggap iman Anda di atas orang lain, itu ilusi juga. Bukankah urusan kita masing-masing soal kedekatan kita dengan Tuhan, katakan amin. Aktualnya tadi tuh beda-beda, bukan diukurkan dengan keberadaannya gereja mana. Jadi orang merasa dia jemaatnya gereja modern, jangan juga merasa dia lebih hebat secara imannya. Yang gereja gubuk-gubuk juga lebih hebat dari Anda. Dia ngalami banyak mujizat dibandingkan Anda. Cuman jemaat aja nggak bisa buat apa-apa, hanya aktivis saja. Tapi orang di gereja kecil, gereja miskin, gereja sederhana banyak alami mujizat. Bahkan tiap hari. Itu namanya punya hubungan aktual. Sampai sini bisa paham? Jadi ada dua. Ini sama ini, dua-duanya ya penting, tapi ini yang paling progres, paling oke. Menunjukkan saya punya kedekatan dengan Tuhan sampai hari ini. Berita terbaru tentang Tuhan dan saya dapatkan langsung dari tangan pertama, dari Tuhan sendiri. From the first hand, Tuhan ngomong sama saya, ini anakku, nah itu namanya aktual. Amin. Ya, ini kalau jemaat bertumbuh semua ada hubungan yang aktual dengan Tuhan begini, wah saya suka cita banget. Gereja ditakut sama iblis, bukan gereja besar dan modern Bapak Ibu. Dan ini bukan sebagai sifat saya yang putus asa, skeptis atau sinis sama gereja besar, bukan. Tapi faktanya. Tapi sedikit orang dalam gereja itu, tapi mereka punya hubungan yang aktual dengan Tuhan itu ditakuti. Bisa dibayangkan ya? Artinya selalu ada telepon-telepon pribadi dari Tuhan kepada setiap orang. Pernyataan-pernyataan pribadi. Dan orang itu imannya tidak bisa digeser. Kuat terus, kenapa? Hubungan dengan Tuhan selalu. Ada relasi pribadi dengan Tuhan. Dan Allah mau membawa kita sini. Jadi ada 4 hal yang Tuhan mau dikerjakan, saya ulang lagi. Dari sini sejak kita lahir sampai kita mati. Nomor 1, mengenal Tuhan. Celakanya banyak orang sampai matinya, Anda tidak kenal Tuhan. Dan orang begini kita udah jelas pasti di mana posisinya. Ayo kita ajak keluarga kita, teman kita, masih orang tua kita, supaya selama hidup mereka sebelum tiba ajalnya, mereka sudah kenal Tuhan lebih dulu. Amin. Supaya Anda juga pakai Tuhan ngomong, bersaksi, sharingkan tentang Tuhan, supaya mereka bisa kenal Tuhan. Kehendak Tuhan yang nomor 1 bisa mereka
dapatkan ini Bapak Ibu. Amin. Itu kehendak Tuhan. Yang nomor satu Tuhan ingin. Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2, chapter 2, verse 3. Sama-sama saya katakan, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Pakai satu depannya, 1 Yohanes 2 ayat 3. Ya, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Artinya Tuhan berikan cirinya orang kenal saya tuh kata Tuhan. Dia kenal perintah-perintah Tuhan. Anda tahu nggak perintah Tuhan? Anda tahu nggak apa yang harus diikuti dan mana yang dilarang? Jika kita nggak tahu, kita nggak kenal Dia. Mungkin kenal secara intelektual dari pengajaran-pengajaran orang, tapi tidak aktual yang sampai hari ini Anda dapatkan tentang Tuhan. Amin. Saya ulang lagi ya, saya aja yang baca. Dan inilah tandanya, Tuhan kasih, ini cirinya, ini tandanya. Kalau orang kenal Tuhan, mereka pasti taat kepada perintah-perintahku. Cirinya itu Bapak Ibu. Kita tahu perintah Tuhan tentang banyak hal, tapi kita langgar juga. Artinya kita nggak kenal. Mungkin kenal secara intelektual, betul nggak? Secara pengetahuan yang dulu diwarisi, sampai sekarang kita tahu. Misalnya kita tahu tentang Natal, Yesus itu lahir, Yesus itu mati, hanya tahu, tapi nggak ngalami siapa Yesus itu. Secara aktualnya nggak mengalami Dia. Dan kita sulit untuk taat kalau kita tidak kenal. Amin Bapak Ibu. Seseorang hanya bisa taat pada seorang lagi kalau dia mengenalnya dengan penuh kasih. Ada pengenalan dari istri pada suaminya, ke ibu dengan saya, karena dia tahu, diikuti, nurut. Anda nggak nurut berarti Anda nggak kenal. Tahu wataknya, ini pasti dia marah, ini dia sukai, ini diharapkan, berarti Anda kenal betul-betul. Sama gitu juga saya dengan Tuhan. Kalau saya kenal Tuhan betul-betul, saya tahu ini perintah yang tidak boleh dilanggar. Ini kehendak Tuhan yang nggak boleh saya abaikan. Ini harus saya perhatikan. Nah perintah Tuhan itu isinya Alkitab itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ternyata bukannya sekedar ke gereja, jadi jemaat yang agamawi, tapi Tuhan mau kita kenal Dia. Amin. Dan diharap selama kita hidup dari lahir sampai matinya ini, Bapak Ibu kita terus berproses. Enggak sekali jadi loh, berproses untuk mengenal Dia, tambah hari tambah dalam. Tambah hari tambah kenal Tuhan lagi. Sampai suatu saat di batin kita nih ada sinyal-sinyal. Mau melakukan sesuatu, kita kayak ngawasi, jadi polisi buat diri sendiri. Gerak-gerik kita awasi, oh ngomong itu salah ya, aku nggak kebacut ngomongnya. Kalau ngomongin ini, dia tersinggung nggak? Kita ngukur nimbang. Kalau saya lontarkan pikiran begini, dia terhina nggak? Itu kita ukur. Sebab apa? Sebab kita mengenal Allah secara aktual. Jadi batin saya ada Allah hidup yang negur, ngoreksi, memberitahu, menyatakan dan semuanya. Indah nggak hubungan demikian? Indah sekali. Dan gereja pasti punya kekuatan dan kuasa yang luar biasa kalau mereka kenal Tuhan secara aktual dan bertahan lama. Kalau pengenal yang begini kan bisa merosot nih. Katanya ya ancaman-ancaman segala macam lah. Krisis dunia udah mulai melanda. Kami banyak ketemu dengan orang-orang, mereka cerita-cerita situasi dunia sekarang ini. Ya mulai ancaman-ancaman terjadi. Intimidasi, tekanan-tekanan. Di mana iman kita masih bisa bertahan pada waktu itu terjadi. Gak tahu, aku juga gak bisa bayangkan.
buat diriku sendiri dan buat jemaat juga. Kalau kita sekampung Pucang Soe ini diteror, dicari orang, mau dibunuh, sanggupkah waktu itu iman kita terus bertahan? Kalau Anda punya hubungan aktual dengan Tuhan, bertahan. Tapi kalau cuma punya hubungan yang intelektual, tahu tentang Tuhan, udah bubar semuanya. Yang penting saya selamatkan diri saya dulu. Tapi kita tidak akan jadi orang yang cuma cari selamat buat diri sendiri. Kalau kita punya hubungan yang aktual, aku harus terus-menerus membela Tuhan, atau katakanlah saya rela mati karena saya tahu saya kemana kalau saya mati nanti. Katakan amin. Ya? Jadi nomor satu, Tuhan mau kita mengenal Tuhan. Kalau Anda kenal Tuhan, Anda juga kepingin anak-anakmu kenal Tuhan. Itu pasti. Nggak ada orang yang kenal Tuhan betul-betul yang bukan intelektual kenalnya, tapi kenal secara aktual, yang hanya biarkan diri sendiri. Yang penting aku kenal Tuhan, terserah nanti tidak kenal apa enggak, dipaksa, di-force, supaya dia juga kenal Tuhan. Katakan amin. Apalagi kalau kayak Bapak, udah tahu bahagianya ngikut Tuhan, iring Tuhan. Saya kepingin juga anak saya juga sebahagia saya juga ikut Tuhan ya. Ya itu nggak bisa terjadi gitu saja, nggak cukup dengan doa-doa, harus ada arahan-arahan mereka, diajak ibadah, didorong sebagainya. Ada kan nggak kepengen anak-anak Anda jatuh di neraka, betul Bapak Ibu? Kepengen masuk surga juga kan? Saya masuk surga, anak-anak saya juga masuk surga, cucu saya juga masuk surga juga. Itu menjadikan kita karena punya pengenalan yang aktual, ngerasakan, menikmati, mengalami Tuhan, maka kita ingin juga anak-anak kita juga kayak gitu. Dengan kata lain, mengenalan Tuhan yang aktual ini adalah dua hal. Alami Tuhan ya, alami Tuhan, dan kenal secara intelektual. Jadi aktual ini jadi dua-duanya. Tapi kalau coba ini jadinya agamawi. Karena orang yang tidak seminar kita juga tahu Tuhan kok secara intelektual. Versi agama mereka masing-masing. Betul? Bisa ngajar juga. Bahkan juga banyak yang tokoh-tokoh yang non-Kristen juga belajar Alkitab, kita dipelajari sungguh-sungguh. Tapi mereka tidak sampai pada pengenalan yang aktual ini. Dan bayangkan kalau Anda hanya kenal Tuhan lewat secara intelektual, sama pengetahuan mereka yang menentang Yesus hari ini, Anda juga kelasnya begitu juga, cuman kenal demikian aja. Tapi kalau kita kenal Tuhan secara aktual, yang terkini, yang hari ini, yang detik ini, apa yang Tuhan mau Anda tahu di batin Anda, itu hebat. Dan Tuhan maunya sampai segitu. Itu akan ngerem semuanya. Sikap-sikap kita, cara-cara kita, gaya hidup kita, gerak-gerik kita, semuanya. Di hati kita ada kebencian, hilang semuanya kalau Anda kenal Tuhan secara aktual. Tapi kalau kenal Tuhan cuma secara intelektual, ya begitu, masih nyisakan kepahitan, kemarahan, benci, dendam, sisa semuanya. Tapi kalau ini enggak, kenapa Anda kenal Tuhan secara pribadi? Orang kenal Tuhan secara aktual, dia akan bertanya, Tuhan salah enggak sih aku benci sama dia? Kalau kenal Tuhan secara aktual, pastinya Tuhan juga akan ngomong sama dia, betul Bapak Ibu? Gak mungkin Allah membisu diam aja, kok kamu bisa benci sama dia begitu? Kalau dosamu udah aku ampuni, kamu juga harus ampuni orang lain. Oh iya Tuhan, nah itu karena aktual demikian. Buat kita punya sadar diri, terus periksa diri, segera kita awasi. Intinya Bapak sudah katakan, kita seolah-olah jadi polisi buat diri kita sendiri. Ngawasi gerak-gerik kita, ucapan kita, kata-kata kita, pikiran kita awasi semuanya. Ini berkenan enggak? Boleh enggak? Sama Tuhan punya pikiran-pikiran seperti ini. Itu nomor satu ya. Yang kedua yang Tuhan maui sama kita dari hidup, dari lahir sampai mati. Yang kedua ya, tadi yang pertama mengenal Tuhan, yang kedua Tuhan mau kita percaya dan bertobat, dua-duanya Bapak. Percaya dan bertobat.
Ini ayatnya tersebar banyak sekali di Alkitab, tapi saya ingin Anda lihat Kisah Para Rasul 19 ayat 3 sampai ayat 5. Percaya dan bertobat. Kenapa gitu Bapak bilang percaya dan bertobat? Karena bisa jadi aku mengenal Tuhan hanya taraf sini, nggak bertobat. Betul nggak? Nggak bertobat. Tapi ini percaya dan bertobat. Selama Tuhan berikan kita hidup, berikan roh yang hidup, Tuhan mau kita berproses percaya lebih lagi dan bertobat lebih lagi. Coba kita buka Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ketiga sampai kelima. Saya baca ya Bapak Ibu, perhatikan dengan seksama. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Halo? Ya, aku berhenti sini dulu ya. Kenapa di gereja ini kita tidak boleh mengakui baptisan percik? Baptisan anak-anak tuh. Pada prinsipnya tuh baptisan sama-sama baptisan ya, tapi Bapak jelaskan secara teologian. Ini di ayatnya. Baptis Yohanes di Islam itu adalah tanda orang bertobat. Anak-anak belum bertobat, belum tahu apa-apa. Kalau di kita namanya penyerahan anak. Dan minta supaya Roh Kudus menyertai anak-anak itu sampai dia dewasa kelak mengenal Tuhan secara pribadi. Tapi kalau kita udah kenal Tuhan, kita bertobat, kita harus dibaptis selam. Pembaptisan orang yang bertobat. Ini udah semua ya, udah dibaptis semua ya. Baptis yang orang bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Intinya gini, kamu harus dari mulai lahir sampai sebelum mati, sebelum terima ajal kita, ngalami dua hal. Percaya pada Yesus, yang kedua bertobat. Ada amin saudaraku? Bertobat. Bertobat itu artinya kita memandang jijik dosa-dosa itu. Enggak kepengen lagi. Halo. Ya susah ya memberantas korupsi di Indonesia kalau itu memang diinginkan. Apapun agama kan cuma agama. Kalau orang yang enggak bertobat ya tetap kepengen lah Bapak Ibu. Betul enggak? Kecuali orangnya takut Tuhan dan takut akan Tuhan, baru dia bisa memandang jijik perbuatan dosa itu dan tidak ingin diulangi lagi. Itu artinya bertobat. Jadi bertobat bukan cuma ucapan kata-kata, saya bertobat pastor, tolong saya dibaptis. Tapi Anda masih doyan akan dosa itu, suka akan dosa itu, belum bertobat. Oh pastor belum tahu ya, saya ini orang yang sudah melayani loh. Saya pemimpin di gereja ini gini, itu juga bukan tanda bertobat. Cirinya bertobat itu cuma satu, memandang jijik akan dosa dan tidak ingin mengulanginya lagi. Ada amin saudaraku? Anda memandang jijik dosa itu. Berbohong ya jijik, berkata dusta ya jijik semuanya, dan tidak kepengen ngulangi kayak gitu lagi. Itu namanya satu perbuatan yang ya dosa tuh begitu. Sesal dalam hati dan aduh jijik banget, aku kok tega sampai berbuat demikian gitu. Tapi kalau rasa itu enggak ada dalam diri kita, ya potensi kita kalau lakukan ulangi-ulangi lagi akan terjadi. Satu ketika waktu saya pertama kali bekerja, setelah saya lulus, saya bekerja di perusahaan Kanadian, perusahaan di Batam. Tapi punya kantor pusat di Jakarta. Ada teman satu kerja, teman saya. Jadi bos saya itu lulusan dari Jerman,
dari Aachen, dari Jerman. Lalu punya sekretaris satu, cantik Indo. Bapak pegawai stafnya satu, sama satu lagi nama si Albert. Stafnya cuma dikit, ya. Nyang. Satu ketika bos saya itu pergi sama saya ke Batam naik pesawat terbang. Dia banyak cerita tentang si perempuan ini, wanita yang cantik ini ya. Janda tapi cantik banget ya. Ya Maria namanya. Cantik ya, tinggi, artis lah ya, cantik banget. Nah, ngomong banyak kejelekannya, saya terekam di otak saya, Bapak belum bertobat kali ya. Nah, suatu waktu saya ketemu Maria tuh saya ceritakan lagi. Pas sudah tahu si ini ngomong, si cewek tadi tuh ngomong, itu dia karena naksir sama saya, kata. Aduh, saya jadi ngadu domba dua orang ini. Suatu ketika dipanggil lah Bapak Ibu, bukan, si Maria tadi dengar laporan saya tadi, marah, dilabrak bos saya tuh. Mereka jadi berantem di ruang direksi. Saya gara-gara saya nih mulut comel ya, nggak bisa ngerem, nggak bisa ini, itu Bapak Ibu. Mereka dua-duanya memaafkan saya minta maaf Pak, ampun saya minta maaf juga sama Maria, tuh ngomong saya terlanjur, kebacut ngomong gitu. Nyeselnya luar biasa. Anda punya rasa sesal yang demikian enggak? Kalau pernah punya pikiran tentang seorang, enggak pernah disesali, itu enggak bertobat. Sengaja Tuhan munculkan supaya kamu ngerti kata Tuhan. Gini nih akibatnya, kalau mulutnya mulut rombeng, mulut ember. Dengar dari sini, saya teruskan lagi. Saya enggak nyangka, si sekretaris tadi gitu berani sekali dilabrak. Gitu. Mereka jadi berantem gara-gara saya. Dan saya nyesel banget. Itu artinya bertobat. Tuhan enggak sekali-kali lagi aku jadi demikian. Kalau ada hal-hal yang aku perlu ketahui, Tuhan kalau itu enggak perlu sampah, ambil dari ingatan saya supaya saya enggak ngomong lagi. Atau diplester mulut saya. Dan saya enggak ngomong demikian. Itu artinya bertobat Bapak Ibu. Katakan amin. Ya. Jadi kalau kita masih doyan akan dosa, suka ngomongin orang, gosipin orang, itu belum bertobat namanya. Nah Tuhan mau bukan hanya percaya, tapi juga bertobat, tinggalkan perbuatan-perbuatan lama kita. Masuk kita pada kekristenan yang sesungguhnya. Jadi nomor 2, percaya dan bertobat. Bukan cukup percaya aja, kamu percaya, ayo aku percaya. Aku punya iman. Tapi enggak bertobat Bapak Ibu. Tuhan mau ditunjukkan percaya kita tuh dengan bertobat. Maka kalau kita melihat bacaan kisah Rasul 19 tadi, ya, ada beri baptisnya, tanda bertobatnya, dan ada percaya, ya, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Bukan percayanya pada Yohanes Pembaptis, tapi percaya pada Yesus. Selama ini proses kita bergereja, jemaat Tuhan di sini didorong supaya Anda lebih percaya lagi pada Yesus. Dan didorong lewat nasihat-nasihat, baik di komsel, di fellowship, khotbah begini hari Minggu, supaya kita juga tinggalkan dan merasa jijik dengan perbuatan-perbuatan berdosa kita. Mulut selalu kepancing pengen cerita-cerita yang negatif. Begitu Anda ingat khotbah ini, rem. Siapa Anda kok jadi hakim buat orang lain? Betul Bapak Ibu? Betul? Saya nggak pernah diangkat jadi hakim buat orang lain. Kalau itu bukan suatu kebutuhan yang diminta oleh negara misalkan menceritakan apa adanya, ya kita tidak harus cerita-cerita yang bukan kita tahu. Apalagi hal gosip. Ya. Nah Tuhan mau kita demikian. Nomor 2, setelah mengenal Allah, saya percaya Tuhan dan saya bertobat, tinggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa saya. Kenapa ini harus kita tinggalkan? Ya sebab ketika kita dalam keadaan hidup yang berdosa, Tuhan tadi ya nih Bapak Ibu ya di pinggir sini, mati itu ilahi, keniscayaan yang kita semua nggak tahu waktunya, jamnya nggak tahu. Anda dipanggil waktu Anda berdosa. Gimana Anda? Karena itu dibereskan terus. Minta sucikan lagi, diampuni lagi, mulai lagi yang baru, mulai dari
yang suci lagi, supaya pada saat itu terjadi, ada siap menghadap Tuhan. Ada amin? Coba ya, saya bukan orang luar, sini aja. Sejak jadi gembala itu Bapak lihat kematian-kematian itu begitu mendadak sekali, tiba-tiba sekali. Tahu-tahu mati. Saya nggak tahu kenapa kemarin waktu saya ke Jakarta, Bapak tuh bawa baju hitam. Saya pengen namanya baju itu udah pernah dipakai, saya pikir saya habisi pakai lagi sana gitu ya. Ipar mertua saya dipanggil Tuhan, pas Bapak ada sana. Syukur, bisa layak udah bawa baju hitam dan pimpin acara penghiburan di sana. Karena saya pendeta, begitu cepat, tidak ada tanda-tanda, nggak sakit orangnya, dipanggil Tuhan, mati. Suami Bularti, Papa Yuli, buat kita kaget juga. Ibu Sri Lestari almarhum, 1 malam cuma di ICU-nya. Besoknya udah pulang sebagai jenazah sini. Waktu itu kita tidak tahu sama sekali. Bersyukur kalau diberi Tuhan kita hidup sampai hari ini dan diberi Tuhan karunia umur panjang. Beberapa orang yang saya kenal umur panjang malah minta mati aja. Udah capek katanya hidup. Ya udah 84 tahun usianya, 85 tahun, udah capek nih. Pak Pendeta, saya udah minta dipanggil Tuhan aja pulang. Anda pengen umurnya panjang, yang itu udah pengen pulang aja katanya. Udah capek, semua butuh anugerah. Mau jalan, perlu ada yang nemanin. Di rumah terus, anak-anak sih pada jalan ke mall segala macam, dia di rumah aja. Lihat tembok tiap hari gitu, dan minta pulang ke surga aja. Sebelum itu terjadi, bereskan dulu semua dosa-dosa kita. Bertobat dulu. Kalau isinya segini orang nih bertobat semua, Tuhan suka akan gereja ini. Pasti diberkati. Jangan bawa lagi nempel tubuh kita tuh kotoran-kotoran dosa. Apa itu hasil bicara kita, gosip-gosip kita, kata-kata orang, segala macam tuh tinggalkan semuanya. Nanti daripada Anda diadili di akhirat sana, kita pengen itu tidak ada lagi. Katakan amin. Jadi bersih, jalan lurus, pulangnya nanti lewat tol, langsung ke sorga. Ya, nggak ada hambatan-hambatan lagi. Ini bahasa saya aja. Ya, saya nggak tahu jalan tol sorga tuh apa ada nggak. Ya. Tapi bahasa Bapak maksudnya lempeng gitu loh, lurus ya, nggak ada hambatan-hambatan apa. Beresin. Ya. Terutama dosa penyangkalan Tuhan. Pernah ngomong nyangkali Tuhan itu harus ditarik sekarang, bertobat Bapak Ibu, katakan amin. Ya, baru dosa kedua perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita pernah sangkala dia, Tuhan berkata, kayak kamu yang menyangkali aku ketika di bumi, aku juga akan menyangkali kamu di hadapan nanti raja dan segala raja. Tuhan akan nyangkali kita juga. Maka itu kita yang pernah mulut kita nih ngomong menyangkali Tuhan, Tuhan tuh gak ada, aku gak percaya sama Tuhan, tuh bertobat cepat-cepat, dikoreksi kembali supaya Tuhan luruskan jalan hidup kita. Katakan amin. Semakin tua, ya bersyukur sekali lagi kalau kita sehat sampai hari ini semua anugerah Tuhan. Ya Bapak Ibu ya anugerah Tuhan. Tuh kemunduran cepat sekali loh. Ya, kalau udah ada satu sakit penyakit terus komplikasi kemana-mana itu cepat, turunnya cepat, lama-lama nggak bisa jalan, cuma tempat tidur dan habisnya gitu aja. Sebelum itu semuanya terjadi, kita ingin baik-baik saja, kita bertobat. Ada amin? Bereskan semua dosa kita. Itu perlunya juga kita bangun mesbah doa tiap hari. Wakili anak-anakmu untuk minta pertobatan buat anak-anakmu. Sebuah dosa yang tidak sengaja dibuat dia imam, bapak-bapak sebagai wakilnya memohon pengampunan dari Tuhan buat anak-anakmu semuanya. Dibereskan ya tiap hari doa demikian. Ini yang kedua. Yang ketiga sekarang yang Tuhan mau nomor 1 sekali lagi mengenal Allah. Nomor 2 percaya dan bertobat. Yang ketiga yang Tuhan mau adalah kita nomor 3 hidup takut akan Tuhan.
Ini bisa kebaca ya Bapak Ibu ya. 3, hidup takut akan Tuhan. Sebetulnya ini yang nomor 1, erat kaitannya. Ini sama ini erat kaitannya. Kalau kita kenal Tuhan, pasti kita hidup takut akan Tuhan. Takut Tuhan. Ulangi lagi, nomor 1 apa tuh yang Tuhan mau? Mengenal Allah. Mengenal Tuhan. Nomor 2, percaya dan bertobat. Selama kita hidup, selagi masih ada waktu untuk percaya dan bertobat. Ke gereja itu artinya kita dibina, dibimbing imannya untuk berproses dari waktu ke waktu semakin naik level iman percayanya. Ya nggak langsung punya iman mega lah pertama kali ya, tapi Anda pasti berproses, semakin percaya, semakin percaya. Yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Ini merupakan ciri dari orang yang kenal Tuhan. Kalau ada orang bertanya demikian, Pak, cirinya apa? Kalau seseorang itu takut mengenal Tuhan, cirinya karena dia kenal Tuhan, dia takut akan Tuhan. Yang Bapak bilang pertama tadi, menjadikan dirinya polisi buat dirinya sendiri, ngawasi gerak-geriknya. Takut akan Tuhan tuh sama dengan itu ya. Takut akan Tuhan. Artinya apa definisinya? Perhatikan sini Bapak Ibu. Takut akan Tuhan adalah hidup penuh hormat kepada Tuhan yang ditandai dengan rasa takut akan Tuhan, sikap takut akan Tuhan. Hormat pada Tuhan. Setiap hari mengusung dan menjunjung tinggi nama Tuhan di atas segala-galanya. Ada amin? Termasuk ibadah. Kalau kita takut akan Tuhan, dan namanya tadi menjunjung tinggi nama Tuhan, menghormati Tuhan di atas segala-galanya, utamakan ibadah dulu baru yang lain-lainnya. Ada amin? Jadi ini bukan permintaan Bapak Gembala aja supaya gedung ini penuh. Ayo dong Bapak Ibu ibadah, ayo dong Bapak Ibu ibadah. Bukan. Ini merupakan suatu perintah dari Tuhan. Perintah di mana kalau kita takut akan Tuhan, hidupnya penuh hormat kepada Tuhan, ciri-cirinya takut akan Tuhan yang ini, kita akan hargai ibadah itu sebagai sebuah kesempatan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Dan datang ke ibadah itu yang terbaik adalah dengan rasa apa? Hormat, dan kedua, saya sikapnya menjunjung tinggi, menyanjung Tuhan. Ya. Bukan cuma hadir duduk gitu, dipenuhi 2 jam sambil ngantuk-ngantuk sini, malas-malasan. Antusias. Katakan amin. Ciri gereja yang dia mengalami revival, salah satunya jemaat itu antusias. Menyala-nyala rohnya. Nah, itu ciri-cirinya, ya. Artinya aku datang enggak kepaksa, bukan demi absensi, bukan demi bimoli dan sebagainya, bukan. Tapi karena aku hormat pada dia dan aku butuh Tuhan. Saya sih bukan karena saya orang gereja ini enggak punya ya Bapak Ibu. Tapi andai kata gereja ini juga nanti misalnya persepuluhannya 1 miliar 1 bulan, dan itu sangat mungkin, katakan amin. Katakan amin. Ya, jemaat 1000 masing-masing ngasih 1 juta kan juga 1 M juga. Bisa nyampe 1 M. Itu kalau 1 juta, kalau ada yang ngasihnya 5 juta kan nyampe juga. Artinya mungkin segitu. Saya tidak akan pernah kasih hadiah buat orang yang rajin ibadah itu 52 kali 1 tahun. Saya kasih undian mobil Avanza. Ada gereja yang demikian, menurut saya jijik gitu loh. Bukankah ibadah itu kewajiban kita Bapak Ibu? Benar nggak? Ngapain dikasih hadiah? Gak usah. Emang anak sekolah minggu kasih pensil, kasih ada giveaway kalau hari Minggu mereka hadir. Anda kan bukan anak sekolah minggu lagi. Dengan sadaran kita datang ibadah karena kita cinta Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi ya, definisinya, takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh hormat kepada Tuhan,
ditandai dengan takut akan Tuhan atau rasa takut akan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Dan kemudian hidupnya penuh komitmen mengasihi Tuhan. Komitmen mengasihi Tuhan. Cuman ngomong doang ya, dibuktikan komitmen mengasihi Tuhan. Bapak Ibu semua mengasihi Tuhan. Anda datang sini karena mengasihi Tuhan juga. Bukan karena ikatan member gereja ini, tapi karena aku secara pribadi mengasihi Dia. Dan Tuhan kayaknya sudah tempatkan aku di sini dan aku cinta Tuhan melalui gereja ini. Ya kita bayar harganya. Sekalipun tuh katakanlah nggak enak, atau jam-jam ibadahnya nggak persis kita inginkan dan sebagainya, komitmen, sebagai bentuk komitmen, itu saya lakukan. Saya kepingin menyenangkan hati Tuhan. Kan itu Bapak Ibu, yang keluar dari diri kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu namanya kita orang yang takut akan Tuhan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Lalu sekarang mengapa orang harus takut akan Tuhan? Mengapa? Karena kitab Mazmur berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan dari awal dari pengetahuan dan hikmat. Jadi ada dua ya, ada pengetahuan dan hikmat. Hikmat dan pengetahuan. Orang jadi punya kepintaran dan sebagainya itu karena takut akan Tuhan. Bermulanya dari takut akan Tuhan. Jadi kenapa orang harus punya takut akan Tuhan? Kalau Anda nggak punya takut akan Tuhan, tabrak aja. Betul nggak? Mau narkoba, mau apapun juga nggak takut akan Tuhan. Tapi kalau takut akan Tuhan, kita jadi pintar, ini merusak saya, ini menghancurkan saya, namanya hikmat dan pengetahuan, karena takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu ngajari saya Bapak Ibu. Bukan terima dulu pengajarannya, tapi takut itu mengajari saya ke dalam. Dan saya jadi ngerem, membatasi diri, ngolah diri, menahan gerak-gerik saya, supaya saya terus hidup dalam koridor takut akan Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi itu kenapa takut akan Tuhan harus dan penting, karena ini memberi saya dua hal, pengetahuan dan hikmat. Yang mencegah tangan saya untuk berbuat yang tidak-tidak. Pikiran saya dan sebagainya. Ya jelas orang korupsi itu karena orang nggak takut akan Tuhan Bapak Ibu. Betul nggak? Ya nggak takut akan Tuhan. Tapi masih ada nggak orang yang takut akan Tuhan yang baik? Banyak juga banyak. Banyak ya. Ya pegawai pajak jujur juga banyak ya. Orang-orang pemerintahan jujur juga banyak. Yang nggak jujur juga ya banyak juga. Karena mereka juga tidak punya hikmat dan pengetahuan tadi itu. Jadi itu penting sekali. Untuk membuat saya selaras dengan Tuhan, saya harus ada takut akan Tuhannya. Di mana takut akan Tuhan itu ngajarin saya, yang ngajar saya. Jadi dia bukan ilmu pengetahuan dari luar. Kursus-kursus tentang hidup yang berhasil, atau seminar-seminar berhasil itu banyak sekali Bapak Ibu. Tutor-tutornya, pengajar-pengajar hebat, tapi tidak pernah mencetak orang yang takut akan Tuhan. Kecuali kita punya takut akan Tuhan dulu, baru takut itu ngajarin saya. Benar enggak? Nah, kan banyak Bapak Ibu dengarkan tuh. Seminar-seminar atau TikTok tuh tiap pagi saya dapatin terus banyak kata-kata hikmat. Tapi apa yang buat TikTok juga takut akan Tuhan? Belum tentu juga. Itu kan cuma kata-kata jualan aja supaya dia dapat duit. Intinya dia belum juga takut akan Tuhan. Tapi kalau saya pribadi takut akan Tuhan itu ngajarin saya. Mendidik ke dalam. Dengan hikmat dan pengetahuan supaya saya menjauhi dosa. Tidak nyenggol-nyenggol dosa lagi. Yang terakhir, yang Tuhan mau ada 4 tadi kan? Ini 4 hal Bapak Ibu. Yang terakhir, yang Tuhan mau supaya kita lakukan selama hidup kita di bumi ini. Yang keempatnya saya pindah ke atas ya Bapak Ibu ya, biar kelihatan ya. Ini 1, ini 2, percaya dan bertobat. 3, hidup takut akan Tuhan. Ulangi lagi ya, nomor 1, mengenal Allah. 2, percaya dan bertobat. 3, hidup takut akan Tuhan. Nomor 4, kita mengenal rencananya. Haleluya.
Ini yang paling penting, rencananya, nyanya besar. Yeremia 29:11, coba dibuka. Iya 11 ya. Yeremia 29:11, di bagian terakhir. Ya, Bapak Ibu sama-sama kita baca satu ayat ini, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya Bapak Ibu, setiap kita nih udah diberikan Tuhan rancangan masing-masing. Setiap orang berbeda-beda. Dan kita selama hidup di bumi ini kita harus tahu apa sih yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Saya sebagai apa? Kemarin saya bertiga, Pak Dida, ketemu dengan anaknya teman saya, pernah pimpin seminar sini. Usia 22 tahun dan dia magister S2 dari Tiongkok, dari Cina. Kakaknya sekarang udah kerja di Google, orang pinter, ya. Gajinya dolar berapa? Ya dolar ya. Hah? Adiknya, Cito ya, adiknya. Ya masih sedang kuliah, ya, otak luar biasa, bisa bikin coding segala macam. Hebat banget. Intinya dia bilang gini, kasih pesan buat dia juga. Kamu melakukan apa yang kamu senangi. Bukan karena orang lain buat begini, sekolah ini. Yang kamu paling sukai, nak, itu akan membuat kamu berhasil. Di dalamnya itu ada talent dari Tuhan. Ada kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Itu berusaha dicari tahu. Ada amin? Kalau lulus sarjana aja banyak orang sarjana nganggur kok. Ya mau tamat sekolah negeri, ya swasta, bukan siapa-siapa nantinya. Apalagi nggak tajam kemampuannya, nggak keluar. Luar biasa sekali kompetisi sekarang hidup nih. Dulu kita bisa berharap tamat sekolah pasti kerjalah dikit-dikit sebagai administrasi, sebagai ini. Sekarang nggak ada lagi. Lihat pemakaian manusia tambah lama tambah sedikit. Petugas tol nggak ada, dulu kan ada iklan sonsi ya, sonsinya ya, ada iklan tol itu yang apa bayar-bayar gitu kasih cekrek. Sekarang nggak ada lagi, cuman ngetap tap lewat terus Bapak sampai Jakarta balik lagi, nggak ada ketemu orang sama sekali. Anda belanja online makin sedikit orang dibutuhkan, kecuali mereka yang pintar-pintar, cerdas, yang luar biasa bertalenta. Artinya tempat anak-anak kita nanti di mana? Tapi saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah gugur. Dia punya rencana untuk anak-anak kita. Anak-anak kita udah disiapkan. Jadi apa, sebagai apa? Itu yang perlu kita gumuli. Halo. Sarjana teologi itu juga banyak kurang, pendeta kurang. Tapi anak-anak teologi yang nganggur-nganggur, anak-anak itu juga banyak banget. Bisa jadi bukan kehendak Tuhan juga. Saatnya merenungkan, apa sih kehendak Tuhan buat aku? Supaya aku jalani hidup ini sampai nanti aku mati, pas sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan rencananya. Kalau enggak, lu enggak jadi apa-apa. Di bawah usia 20 tahun, gaji puluhan juta. Wah, bisa beli apa aja, tapi mamanya larang semuanya. Motor pun gak boleh dibeli dulu. Itu anak udah ketemu langsung dengan Satya Nadella ya. Direktur Microsoft yang baru sekarang. Pinter. Dibidik Google dari lama. Pengganti Bill Gates si Satya Nadella. Ketemu dah. Dari semua kontingen dunia itu yang kepengen Satya Nadella ketemu adalah anaknya teman saya itu. Ngobrol bareng begini, bahkan dibantah lagi. Saya nggak percaya kamu punya begini, saya nggak percaya Microsoft punya begini. Gimana kerja kerasnya Satya Nadella nggak yakinin orang pinter yang kayak begitu, yang otaknya nggak ada ujungnya lagi. Gimana saingan orang-orang kayak gitu? Kalau kita ingin bergaji yang luar biasa demikian, ada satu
Yeremia 29:11. Tuhan punya rancangan buat setiap kita. Anak-anakku, cari kehendak Tuhan apa? Dan nyarinya pada Tuhan yang punya rencana. Enggak akan ketemu di nightclub, di bar-bar, di mana-mana, enggak akan ketemu. Rancangan itu hanya kita bisa ketemukan dengan Tuhan. Karena itu binalah hubungan dengan relasi dengan Tuhan yang terus-menerus setia dengan Dia. Agar Tuhan nuntun anak-anak kita ketemu nih rancangannya apa. Haleluya. Kita dari masa muda udah mimpi yang gitu loh Bapak. Anak-anak kita di seberang sana. Bukan di sini nih, seberang sana. Karena kompetisi kita di sana nantinya. Ada amin? Ada amin? Tenaga-tenaga administrasi besok udah dibuang semua, gak diperlukan lagi. Mesin bisa bekerja, mesin cerdas bisa gantikan kamu. Tenaga orang gak dibutuhkan lagi, kecuali ada dua nanti, ada dua layer. Satu adalah yang punya intellectual capital di atas. Yang kedua labor, buruh, tenaga antar pakai gojek, ngantar makanan, dua itu aja. Yang punya otak jadi bos, yang gak punya otak jadi buruh. Modalnya Supra X, ngantar-ngantar makanan, ngantar-ngantar paket. Itu kerjaan itu aja nanti ke depannya. Gak lama lagi berubah jadi demikian. Siapkan diri kita di bagian yang capital intellect. Yang otaknya bisa dipakai. Tuh gimana, anak saya gak terlalu pinter banget. IPK-nya biasa aja, ini ada solusinya. Tuhan punya rencana. Kalau dilihat pinternya gak pinter-pinter banget. Tapi Tuhan pasti punya rencana nak. Dorong anak-anak tuh ibadah dari sekarang. Kenal Tuhan sekarang. Kalau enggak kamu jadi apa? Sagi mamanya sehat bisa belikan motor. Mamanya udah mati, anaknya mati juga besok. Karena cuma hidup dalam kemanjaan-kemanjaan yang gak pernah dididik dari sekarang. Sekarang udah terasa ya. Dulu kita pikirkan itu zamannya jauh sekali. Aku masih hidup nih. Zaman bapak dulu masih pakai Simpoa, mulai kenal komputer, masih pakai DOS, Windows awal-awal, ternyata udah sekarang berubah. Tenaga intelektual mesin udah mulai masuk gantikan tenaga manusia. Hello. Itu kan? Jadi cuma ada dua, capital intelek yang di atas jadi juragan, yang di bawah adalah tenaga kurir. Modal motor, nganter-nganter barang ke tujuan. Itulah nasib kita besok kalau kita enggak berevolusi dari sekarang, siap-siap sama-sama ke gerakan ini. Tidak lama lagi akan berubah semuanya. Banyak. Sekarang ada terima lowongan administrasi gini-gini, sekarang itu hanya berapa tahun lagi. Mungkin enggak nyampe disiapkan buat kita nanti sampai pensiun. Tapi kalau kamu sering-sering kayak Bapak suka carikan, nih Google cari orang, digaji per bulannya 80 juta rupiah. Itu pasti dicari tenaga programmer. Orang pinter lagi. Nih ada UNICEF, cari orang 75 juta per bulannya. Pakai bahasa Inggris dong. UNICEF nggak pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris. Dan juga ilmu-ilmu lainnya. Tuntutannya sudah sangat tinggi sekali. Tapi ini firman Tuhan katakan penghiburan sekaligus kekuatan buat saya. Kalau kita bertanya di mana tempatnya? Masih adakah lowongan untuk anak-anak saya? Ada. Karena Tuhan menciptakan kita lengkap dengan tujuan-tujuan buat setiap orang berbeda-beda. Dan itu pasti cocok pada masanya. Di masa depan di mana tidak dipakai lagi tenaga-tenaga manusia seperti kita sekarang ini buru-buru kasar, tetap ada tempat buat kita. Karena Allah itu Allah yang maha tahu semuanya. Sempurna Tuhan kita. Kita gagal sempurna memahami Tuhan. Kalau Tuhan itu sempurna, udah disiapkan. Jadi apa, jadi apa, jadi apa. Katakan amin. Sekolah itu cuma guidance untuk membawamu sukses. Dia tidak bisa menjamin kamu punya hari depan yang lebih hebat lagi kecuali Tuhan. Percaya? Sekolah programmer di IT. Anaknya nggak bisa bikin program sampai akhir juga.
Lulus dikasih titel, IPK 3, sekian, nggak bisa buat program, banyak lulus sarjana. Maka banyak pengangguran, nggak bisa dipakai mana-mana. Hello, itu fakta. Asal sekolah? Enggak, Bapak Ibu. Cari masa depan kita di dalam Tuhan. Kehendaknya ajaib, kudus, dan pasti benar. Saya pegang itu aja kok. Tiap hari doakan tidak supaya dalam kehendak Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Apa aja Tuhan, kalau kehendak Tuhan pasti jadi. Kehendak Tuhan, bawa dia Tuhan, tarik dia pada kehendak Tuhan. Jangan keinginan papanya. Kalau saya kemarin ini sekolah teologi, mau saya. Tapi kehendak Tuhan aja, tarik pada sekolah apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Katakan amin. Kehendak Tuhan itu luhur Bapak Ibu. Ini ibu saya di Bu Ratno. Udah sakit bertahun-tahun. Tapi Tuhan belum mengendaki dia, dipanggil pulang, masih bertahan. Kehendak Tuhan itu sempurna. Kehendak Tuhan ikuti. Kehendak Tuhan yang paling manis buat hidupnya. Mau kemana aja tanya Tuhan dulu Bapak Ibu. Jangan putuskan diri, tanya Tuhan. Tuhan boleh nggak aku kerja di Arab Saudi? Tuhan aku boleh nggak begini? Jangan-jangan kamu nggak kaya tapi kamu mati sana. Pulang tinggal nama doang. Tanya Tuhan, di atas segala tanya Tuhan. Kehendaknya yang paling sempurna. Ada amin? Kalau udah 4 ini dilakukan, mengenal Tuhan. Nomor 2 apa? Percaya dan bertobat. Takut akan Tuhan. Keempat, kehendak Tuhan saya ikuti. Saya tinggal nunggu waktunya tuh sudah siap. Dan selama saya sampai nanti ajal ini Bapak Ibu, saya tidak akan sia-sia hidupnya. Halo? Karena saya mengerjakan persis kehendak Tuhan. Kalau saya tepat di tangan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan saya hidup miskin. Ada amin? Ya. Saya disponsori, saya didanai oleh Tuhan. Saya punya kerjaan apa sih Bapak ini sekarang? Gak ada kerjaan apa-apa kan? Disponsori Tuhan. Cukuplah kami untuk hidup. Demikian juga Bapak Ibu semuanya. Kalau kita persis dalam jalannya, dalam rencananya, kita disponsori Tuhan. Tangan saya kanan kiri. Misalkan yang ini kehendak Tuhan, yang ini bukan kehendak Tuhan. Maka ketika saya ada di tangan ini, ada di tangan kiri ini, dia akan berkata, kau pilih jalannya, aku nggak tahu, terserah kamu. Waktu mikir ada tangan kanan, ya aku akan support, sebab kau sudah pilih yang aku kehendaki, ya aku mau kau hidup. Demikianlah hidup kita diberkati Tuhan waktu kita pilih yang Tuhan pilihkan buat hidup kita. Jadi awas-awas, hati-hati, gak nakut-takuti. Kedepannya makin sulit buat hidup kita. Tapi tugas kita harus selesai kan? Sampai kita mati menghadap Tuhan kita harus selesai. Ketika Tuhan tanya, "Hey Melvin, apa yang kau kerjakan di bumi?" Saya akan katakan, "Ini Tuhan rencanamu kan? Dan aku kerjakannya sesuai rencana Tuhan." Bukan kaya loh. Tuhan gak pernah tanya kita seberapa kaya kita. Punya gedung mewah, punya rumah mewah, punya mobil mewah, dia gak tanya. Tapi apakah engkau hidup sesuai dengan keinginanku, itu pasti dia akan tanya. Para musik silakan naik ke atas. Amin. Semua katakan, kehendakmu ya Bapa. Kehendak Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan. Sekali lagi, semua. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa.
Tuhan. Tertuju padamu, Segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Oh, bimbing aku Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu, Untuk membesarkan, untuk membesarkan apa? Kerajaanmu. kerajaanmu. Semua sama-sama katakan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Lagi, semua. Ku mau mengikuti Yes, amin. kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dari awal lagi ya. Sekali lagi dari awal. Mataku Tertuju padamu Tuhan. tertuju padamu, Segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. oh bimbing aku Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Oh, ku mau hidup. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku mau selalu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku mau selalu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa, berikanlah hikmat pada kami semua jemaat Tuhan, supaya setiap hari kami berusaha untuk mengetahui, mengenal rencana-Mu yang indah buat hidup kami masing-masing. Dunia sepertinya sedang menyingkirkan kami yang kurang bertalenta
kurang punya modal, kurang punya kasih karunia. Tapi Engkau ya Tuhan sudah menyiapkan setiap kami rencana-rencana yang indah masing-masing. Tidak ada orang yang terbuang kalau dia ikut Tuhan. Kalau dia mengenal Tuhan dan mengikuti rencana Tuhan, pasti masuk pada bagian rancangan Tuhan yang dahsyat tersebut. Jadikanlah jemaat generasi pilihan, orang-orang ikut rencana Tuhan sampai pada akhirnya. Apapun zamannya, apapun situasinya, kami mau ikut Tuhan selalu. Sampai masanya nanti berakhir, kami tetap dalam pengiringan akan Tuhan senantiasa. Diberkatilah juga anak-anak kami, generasi muda, supaya Tuhan juga nyatakan pada mereka kehendak Tuhan yang kudus dan yang indah. Diberkatilah juga para orang tua, terus tekun mencari Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan. Tidak pernah lengah dan tidak pernah juga jadi jenuh, tapi terus setia dalam mengikuti Tuhan. Diberkati Tuhan jugalah para kaum bapak, agar kaum bapak jadi imam yang akan memimpin iman anak-anaknya dan keluarganya, dan jadi pencari-pencari berkat di luar sana yang Tuhan bukakan jalan-jalan kelimpahan. Tuhan berkatilah juga para ibu rumah tangga, supaya para ibu rumah tangga ini jadi manajer keluarga yang baik, yang terus mengusahakan dan mengelola keluarga demi keluarga secara baik. Diberkati sekali lagi Tuhan jemaat-Mu, berikan kami kesehatan, berikan kami perlindungan, berikan kami kasih setia-Mu dalam nama Yesus. Dan sekarang kami hendak pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, bukalah tanganmu lebar-lebar dan aminkan berkat-Nya yang datang padamu. Kiranya Tuhan memberkatimu dan memelihara hidupmu. Tuhan juga membuat wajah-Nya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajah-Nya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama kita katakan amin.